Record. Halo Pak Beni dan rekan-rekan Tiloji, perkenalkan kami dari Rotasi Creative Agency dengan saya Giovanni Nanjalmau selaku Strategic Planner, lalu ada Areta Elizabeth yang juga selaku Strategic Planner, kemudian ada Nadia Melisa selaku Account Executive, lalu ada Ragil Wahyu selaku Creative Director, dan ada Vincentia Laura selaku Media Planner. Berikut ini creative brief yang akan kami tujukan kepada Tiloji. Pertama-tama, Tiloji Skyview merupakan sebuah kafe untuk makan dan minum yang terletak di daerah Babarsari, Yogyakarta. Visi dari Tiloji ini yaitu menjadi semangat atau motivasi untuk meningkatkan budaya minum teh masyarakat, khususnya masyarakat di Yogyakarta. Adapun arti nama dari Tiloji ini yaitu ilmu tentang teh. Kemudian, apa yang ingin Tiloji ini dapatkan jika melakukan advertise? Yang pertama ada untuk meyakinkan konsumen teh lokal bahwa Tiloji menyediakan teh lokal premium. Yang kedua, untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa Tiloji menyediakan tempat yang nyaman untuk hangout. Dan yang ketiga, untuk memperkenalkan varian teh dengan Tiloji menyediakan beragam varian teh. Adapun key message yang kami tawarkan kepada Tiloji yaitu perfect place to spill the tea. Kemudian masuk pada target audiens, sehingga membagi menjadi 3, yaitu demografik, psikografik, dan geografik. Pertama, di bagian demografik, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang berkunjung, yang menjadi wisatawan, kemudian dengan masyarakat range di umur 18 hingga 30 tahun, terus pelajar dan mahasiswa yang sekiranya berpendapatan dalam 700.000 hingga sampai 2 juta. Kemudian masuk pada psikografi, yaitu konsumen yang memiliki rutinitas untuk berkumpul, lalu ada juga yang memiliki preferensi untuk mencoba cita rasa baru, dan yang terakhir kita masuk pada geografik, yaitu warga di sekitar Babarsari, Yogyakarta, dan di sekitarnya. Nah, apa yang kami inginkan untuk audiens melihat bagaimana sih Tiloji yang ini? Tiloji dapat memberikan suasana serta edukasi yang mendalam dalam dunia teh, kemudian Tiloji dapat memberikan rasa yang otentik dari jenis teh yang beragam, lalu Tiloji memiliki hubungan komunikasi yang interaktif dari excellent service yang ada. Kemudian kita masuk pada strategi dan ideation. Masuk pada strategi, di sini kami akan memberikan beberapa program untuk Tiloji dan rekan-rekan lainnya. Yang pertama adalah pengembangan konten media sosial mengenai brand awareness soal teh, kelas seputar teh, endorse food vlogger, lalu keuntungan dari Tiloji dapat didonasikan, dan yang terakhir ada pengolahan kembali ampas teh supaya bekas teh yang ada bisa diolah kembali. Yang pertama adalah pengembangan konten media sosial. Baik, jadi untuk pengembangan konten media sosial, Tiloji saat ini memiliki beberapa media sosial, tapi yang paling aktif adalah Instagram dan TikTok. Nah, sayangnya ketika kita melihat akun Instagram dan TikTok dari Tiloji, Tiloji masih sedikit membahas mengenai keunikan-keunikan yang dimiliki oleh teh, terutama teh premium. Maka dari itu, agensi menawarkan beberapa alternatif konten yang bisa dipakai oleh Tiloji. Yang pertama, perbedaan blended tea, teh rempah instan maupun teh rempah kemasan. Kedua, perbedaan teh biasa dengan teh premium. Ketiga, jenis-jenis teh premium yang banyak dipesan di Tiloji. 4, manfaat minum teh. Lalu yang kelima, proses pengolahan teh premium. Kemudian untuk pengembangan konten media sosial ini juga ada mini quiz supaya lebih menarik perhatian user Instagram, terutama yang sering mengakses Instagram Story. Tiloji bisa memberikan mini quiz dengan mengajak viewer Instagram Story untuk ikut bermain di mini quiz ini.
Dan peserta ini akan diberi pertanyaan sederhana. Setelah itu, supaya viewers Instagram Story mampu mengetahui apakah jawaban mereka sudah sesuai atau belum, Tiloji bisa mempost ulang post terbaru dari Tiloji yang membahas mengenai mini quiz ini, lalu diupload di Instagram Story Tiloji. Lalu ada juga Instagram Ads. Nah, untuk Instagram Ads ini kami ada gagasan untuk melakukan promosi mengenai kelas teh via Instagram Ads dan TikTok Ads selama 7 hari berturut-turut sebelum kelas seputar teh dimulai. Dalam Instagram Ads, promosi perharinya itu mencapai 70.000 dan bisa mencapai 38.000 hingga 100.000 audiens, sehingga dalam 7 hari budget Instagram Ads mencapai 490.000. Sedangkan di TikTok Ads promosi perharinya mencapai 51.000 dan bisa menjangkau lebih dari 47.000 audiens, sehingga promosi di 7 hari di di TikTok Ads budgetnya mencapai 357.000. Selanjutnya ada kelas seputar teh. Kelas seputar teh ini akan dinamakan dengan T-Class with Tiloji, di mana kelas seputar teh ini bertujuan untuk memperkenalkan teh kepada masyarakat, di mana Tiloji akan memberikan kesempatan kepada konsumen, khususnya anak muda, untuk mempelajari lebih dalam mengenai teh, baik itu teh lokal maupun internasional. Nah, dalam hal ini, Tiloji akan memberikan pengetahuan dasar mengenai pembuatan teh, khasiat teh, dan lain sebagainya dengan seorang ahli. Selain itu, kelas seputar teh ini juga merupakan salah satu sarana literasi teh yang mana diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan skill yang diperoleh dari kelas ini. Sehingga nantinya akan meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap teh. Jika dilihat dari potensi peluangnya, program ini dapat meningkatkan awareness konsumen mengenai teh dan sebagai ajang promosi penjualan teh yang kemudian dapat menarik perhatian konsumen untuk merasakan berbagai macam-macam teh yang disediakan oleh Tiloji. Di pembukaan kelas seputar teh ini juga kami berencana agar Tiloji mengajak kerjasama dengan beberapa food blogger di Yogyakarta seperti Gembul Foodies, lalu Jogja Food Hunter, lalu Jogja Food, dan Jogja Taste. Keempat food blogger ini akan diajak kerjasama di pembukaan kelas seputar teh dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Melanjutkan pada keuntungan dari Tiloji bisa didonasikan. Jika dilihat dari ranah food and beverage, Tiloji tentunya mengarahkan pada sesuatu hal yang dalam bentuknya profit. Di sini kami akan memberikan program di luar non-profit, yaitu dalam rangka memberikan awareness kepada masyarakat atau pelanggan, serta untuk menarik perhatian. Tiloji dapat mencoba dalam ranah crowdfunding. Program ini dapat direalisasikan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama atau lingkungan, seperti membuka donasi untuk para korban terdampak bencana dan kepedulian aksi sosial. Program ini dapat melibatkan langsung konsumen dengan cara setiap melakukan pembelian teh deso yang dilakukan secara langsung di Tiloji akan ikut serta membantu sosial. Dalam setiap keuntungan yang didapat, 2% dari keuntungan akan disalurkan kepada kegiatan sosial. Program ini tentu dapat dilakukan di waktu-waktu tertentu, sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk membantu sesama yang saling membutuhkan. Sebelum lanjut ke pengolahan kembali ampas teh, terkait dengan endorse food vlogger, kami juga menyarankan untuk melakukan endorse pada food vlogger Instagram Jogja Food Hunter dan food vlogger TikTok Jogja Taste. Yang ya begitu. Oke. Sekarang masuk ke bagian pengolahan kembali ampas teh. Jadi Tiloji sebagai kafe teh atau mungkin tempat penyeduhan teh
ketika setelah selesai memproses teh pasti akan menghasilkan ampas-ampas teh yang mungkin akan dibuang begitu saja. Tetapi sebenarnya ampas dari pasca penyeduhan teh ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat diolah kembali dan digunakan untuk menjadi pupuk tanaman. Nah, pengolahan ini itu dapat mengurangi limbah yang dihasilkan dari penyeduhan teh. Selain dari ampas penyeduhan teh, limbah cair dari bekas pencucian alat-alat teh itu juga dapat digunakan kembali sebagai pupuk tanaman. Sebagai salah satu kafe teh seduh, Telogi itu dapat mengolah kembali ampas dari penyeduhan teh untuk pupuk pada tanaman di area kafe atau di sekitar kafe, sebagai salah satu bukti bahwa teologi memiliki perhatian lebih pada aspek lingkungan. Pemprosesan dari limbah untuk menjadi pupuk bisa dilakukan secara sederhana dan oleh tim internal dari teologi itu sendiri. Kemudian terdapat timeline terkait program komunikasi yang kami tawarkan. Yang pertama, untuk program pengembangan konten sosial media dilakukan mulai dari tanggal 29 April hingga 29 September dengan media Instagram dan TikTok. Kemudian untuk program endorse Instagram Jogja Food Hunter dan TikTok Jogja Taste dilakukan pada tanggal 8 hingga 9 Mei. Dan kemudian untuk program T-Class with Theology dimulai pada tanggal 21 Mei, 21 Juli, dan 21 September 2021 dengan secara gathering atau tatap muka. Kemudian untuk program donasi dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu hingga 1 bulan dengan bekerja sama dengan Indonesia's Fundraising Platform. Dan yang terakhir untuk program pengolahan limbah teh dilakukan setiap sebulan sekali selama 6 bulan. Lalu berikut ini terlampir budgeting terkait program komunikasi yang kami tawarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.